Info terbaru bagi yang ingin menggunakan jalan Puring ya sudah ditor, sudah jadi, silakan bisa digunakan di awal April 2003 ini sudah ada pengotoran jalan walaupun hanya kurang dari 1 kilo untuk jalan Puring arah ke Gombong dari mulai pertigaan Puring ke Gombong sudah dicor kurang dari 1 kilo. Ya informasi terkini bisa digunakan bagi pengendara dan traveler yang ingin melewati jalur Puring. Jangan ragu-ragu lagi untuk menggunakan jalur ini karena sudah diaspal. Terima kasih. Sekarang jalan akan menuju ke posisi berada di Jalan Kusuma. Ya, kita akan menuju ke pasar Tumenggungan. Kita akan sepil, kita akan lihat bagaimana kondisi pasar Tumenggungan. Maka kita lewat di depan Jalan Kusuma ini di posisinya di timur Koplak Dokar, di timur pasar Tumenggungan. Ya, saya posisi berada sedang ke arah selatan. Ke arah selatan nanti sampai ke Tugu Lawet. Kita akan belok ke kanan karena jalan terus. Ya, ini kalau pertigaan ini tidak boleh jalan ke kanan ya, karena ini satu jalur. Inilah yang disebut dengan Koplak Dokar zaman biyen. Ya. Sekarang sudah beralih fungsi karena sudah tidak ada dokar lagi. Posisi di atas Jalan Kusuma. Sebelah kiri banyak pertokoan ya seperti dulu, pertokoan mebel dan sebagainya. Yaitu sayup-sayup sudah terlihat Masjid Bani Ahmad yang sejak zaman dahulu ya seperti itu. Nah, itu sudah terlihat kubahnya. Di sebelah selatannya ada pertigaan Jalan Kolopaking, areal pasar. Ya, Jalan Kolopaking ini. Kalau ke kanan ke Jalan Kolopaking ya, kanan kiri di situ banyak pusat perbelanjaan bisnis kulakan dari mulai apa saja ya, itu sebelah kanan sudah pasar Tumenggungan. Tapi pintu masuknya untuk kendaraan parkiran melalui sebelah selatan ya. Dari Tugu Lawet ini kita ke kanan. Terus sekarang kita berada di atas jalan Soekarno-Hatta. Kita akan cari pintu masuk untuk parkir sepeda motor. Oke, ini adalah satu jalur, satu arah, hanya ke barat saja. Ini posisi di depan pasar Tumenggungan, pasarnya Kabupaten Kebumen. Kita akan lihat ke dalamnya, isinya apa. Oke, kita kita masuk dulu. Apakah kita diharuskan macam-macam? Ternyata tidak. Ya oke, kita cari parkir yang nyaman. Ya, langsung saja cari posisi yang nyaman buat parkiran. Karena pintu masuknya, pintu gerbangnya di tengah itu yang ada benderanya, itu berarti tandanya pintu gerbang masuk ke pasar Tumenggungan. Masuk. Yo, kita cari tempat parkiran. Mlebu tak endi sih? Baiklah teman-teman semua, kita akan masuk ke pasar Tumenggungan. Inilah pintu gerbangnya dari arah selatan. Di tengah-tengah banyak sekali bakul-bakul yang Anda bisa temui, pedagang-pedagang berbagai jenis barang di sini bisa jenengan dapatkan, baik eceran maupun kulakan, makanan-makanan, bahan baku dan sebagainya, baju dan sebagainya ya, komplit pokoknya ya. Komplit di pasar Tumenggungan ya, silakan. Jalan-jalan yang mau tengok-tengok boleh. Ya, inilah kondisi pasar Tumenggungan. Pasarnya luas, lega, tidak sesek penuh. Barangnya murah-murah, terjangkau, serba ada. Mau baru, mau apa kayak, mau bekas, setengah pakai. Oke ya,
Lihat, inilah pasar Tumenggungan Kebumen. Ya, di pasar ini orangnya ramah-ramah, pedagangnya ramah-ramah. Silakan mau tanya apa kek, silakan akan dijawab dengan baik dan jujur ya. Ditanggung ramah-ramah, silakan datang ke pasar Tumenggungan. Cari sesuatu, kalau tidak ada silakan tanya, akan ditunjukkan. Oh, tempatnya di sana, Bu, tempatnya di sana, Dek, tempatnya di sana, Mas. Oke ya. Ya, di pasar ini unik ya, barang kebutuhan, barang tradisional, barang baku, barang jadi, setengah pakai. Nah, ini alat-alat pertanian, anyaman bambu, bisa didapatkan di sini. Ada kelengkeng, pokoknya komplit lah nang pasar Tumenggungan. Silakan untuk diramaikan pasar Tumenggungan. Masuk saja, insya Allah aman, aman goleman. Ya, ada buah-buahan, ada tahu, ada tempe, ada sayur, ada ikan, ada daging, ada baju, ya jajanan, semuanya pokoknya komplit. Ya, kita spill sedikit biar kita tidak gaptek tentang kayak apa sih pasar Tumenggungan Kebumen kayak apa. Oke lah, inilah. Jadi ngesuk jenengan langsung mlebu bae mangene ya, rasa kaget. Rasa gumunan lan ora saka sasar, takon wae ring bakule, "Bu, dalan mentune to kemndi?" Mestine ditithoke. Oke ya, inilah pasar Tumenggungan Kabupaten Kebumen. Pasarnya dijamin ora sumuk, lega, ruangan luas. Ya, berbagai alat kebutuhan, berbagai barang-barang ada tersedia di sini. Nek digoleti ora ana takon ring bakule bae. Insyaallah harap ditindakna sing bener. Ya. Is arep butuh kasang karung ya nak kepenak kene. Arep kebutuhan gombal keset, tuku eceran kulakan ya kena. Anak kepenak kene. Karpet kulakan karpet nang kene ya kena. Panci ceret kompor anak kepenak kene lah. Pokoke gaman-gaman jos. Oke ya, panggonane luas lebar ditanggung ora sesek. Inilah pasar Tumenggungan, nek ora ngerti panggonane takon ring bakul-bakule. Engko ditidhokaken bakule mainan kabeh. Sampeyan ora tuku ora apa-apa. Sing penting tau ngene, pasare wonge dewek, pasar wong Kebumen. Sepil sekilas Bos tentang pasar Tumenggungan Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan sepil buat teman-teman semua tentang kondisi daerah Kebumen, tapi ini nanti akan saya tunjukkan daerah pelosoknya, daerah terpencilnya, daerah yang masuk-masuknya. Kita mulai dari pertigaan Jalan Kutoarjo Panjer. Ini kita akan masuki Kampung Panjer ya. Kampung di mana di sini terdapat UNS, Universitas Negeri 11 Maret atau Universitas Negeri Solo yang berada di Kebumen. Nah, kita masuk, ini adalah daerah perkotaan, daerah perumahan di perkotaan tapi di desa ini, Desa Panjer, masuknya Kabupaten Kebumen. Kecamatannya Kebumen. Buat teman-teman yang zaman dahulu pernah sekolah di SPG, mungkin tidak asing lagi dengan daerah-daerah ini karena ini adalah daerah basis kos-kosan. Anak-anak dulu yang pada sekolah di SPG atau di SMA Muhammadiyah atau SMA lainnya, Kampung Panjer ini menjadi daerah kos-kosan. Dan sekarang juga masih menjadi kos-kosan. Dan inilah bekas PGSD, pendidikan guru sekolah dasar PGSD dulu atau SPG ya. SPG apa PGSD sih? SPG ya, Sekolah Pendidikan Guru yang kini menjadi Universitas 11 Maret. Nah, ini wajahnya sekarang kayak gini, beda banget dengan UNS PGSD yang dulu ya. Sekarang sudah tampil beda ini, Universitas 11 Maret di Kebumen. Nah, ini
bagian dari SPG zaman dulu atau menjadi UNS PGSD filial atau cabang Kebumen. Ini adalah mahasiswinya, kebanyakan mahasiswi ya, karena mereka menjadi mahasiswa guru ya, karena biasanya pendidikan guru didominasi oleh para wanita. Kalau pria yang ngapain ya, laki-lakinya paling sukanya ke teknik, kemudian otak-atik mesin komputer, bikin program ya. Ini masih ada areal persawahan, mungkin lapangan atau apa ini sejenisnya, lahan kosong milik PGSD ya. Ini mungkin teman-teman yang dulu pernah tinggal di sini tidak asing lagi dengan kondisi daerah Panjer, daerah kos-kosan dulu. Ya banyak juga sih pegawai-pegawai yang punya rumah di sini, orang-orang tentara gitu, kemudian punya masa pensiunan, punya usaha buka kos-kosan. Dulu kos-kosannya masih sederhana ya. Nah, ini kita menyusuri lorong di Desa Panjer. Ini kawasan di kiri saya yang ada temboknya itu kawasan peninggalan Belanda ya, dulu tempat pabrik apalah dulu ya, pabrik minyak, pabrik nabati, yang sekarang menjadi kawasan Hotel Maxoli kalau tidak salah. Tapi ini bekas-bekas zaman Belanda, karena Panjer itu pernah menjadi pusat ibu kotanya Kabupaten Kebumen ya. Kita akan belok kiri ya. Ini kawasan zaman dahulu, ini kawasan kolonial ini sebelah kiri saya. Tempat zaman dahulu itu pabrik minyak goreng ya. Kita sudah memasuki kawasan hotel elit ya, salah satu hotel berbintang ini di kota Kebumen, namanya Hotel Maxoli, berada di sebelah kiri saya. Kalau lurus ke sana nanti ya kita mencoba ikuti. Kalau lurus tadi ke Jalan Pemuda, di sebelah kanan saya Koramil ya, barat jalan, kanan jalan itu Koramil, sebelah kiri ini Hotel Maxoli. Nah, terlihat ornamen-ornamen zaman Belanda yang tidak dipugar, yang tidak diperbaharui. Nah, tepat dekat dengan Maxoli adalah stasiun Kebumen. Jadi zaman dahulu memang kayak gitu strategis, dekat dengan pusat transportasi. Kemudian pabrik-pabrik ya, hasil produksinya bisa didistribusikan dengan kereta api. Ya, saya menuju ke arah barat, ke arah Jalan Pemuda. Kalau ke kanan ke Tugu Lawet atau ke pusat kota ya. Kalau ke kiri ke daerah Taman Winangun. Ini adalah gedung-gedung peninggalan zaman kolonial untuk pegawai-pegawai kereta api zaman dahulu. Kita akan ke kiri menyeberang rel kereta api ya. Di ujung sana ada gedung gembira atau gor untuk arena olahraga. Itu keretanya sudah kelihatan, itu mau berangkat ya. Kita seberang dulu, kita berada di atas Jalan Pemuda atau Jalan Cendrawasih ya. Sekarang sudah masuki Jalan Cendrawasih ya. Kita akan terus, kalau terus saja nanti ke daerah Taman Winangun. Tapi kita coba akan menyelusuri daerah lain, antara lain Kedawung. Nanti ada pusat pergentengan ya, orang-orang yang punya kerajinan genteng, memproduksi genteng ya. Ini dulu pasar hewan di sini. Kita ambil kanan ya, ambil kanan, sudah memasuki lorong-lorong. Nah, inilah saya akan memperkenalkan lorong-lorong di kota Kebumen. Sebelah kiri saya masih pasar hewan itu ya, hewan-hewan jago, ayam ya. Maaf ya, gambarnya goncang-goncang seperti ini memang karena situasinya ya. Terlihat ada beberapa pengendara. Kita akan turun ke kiri ya, agak hati-hati juga saya turun ini karena ini curam sekali turunnya ke arah sungai ya. Ini saya akan melewati jembatan gantung yang belum lama ini ya, sekitar 2000 berapa lah, belum ada 5 tahun ini kayaknya, jembatan gantung
Ya, oke. Ini di atas Sungai Luk Ulo. Jembatan gantung di atas Sungai Luk Ulo. Di Kebumen banyak sekali ya jembatan gantung seperti ini. Bisa ada 5, ya bisa ada 5. Oke, ini jalan mulai menanjak, ya mulai menanjak. Kita mulai menanjak. Ini sudah ada sentra kerajinan genteng, produksi genteng ini di sebelah kanan saya tadi. Kita ke kanan, ya ini sudah mulai masuk Desa Kedawung. Ya. Inilah pelosok-pelosoknya Kabupaten Kebumen, yang industri pergentengannya udah sejak zaman Belanda. Dan masih ada sampai sekarang survival mereka, penghasilan mereka, dan banyak juga buruh-buruh genteng di sini. Ya, mereka mungkin sudah 4 atau 5 generasi ya. Inilah kondisi pelosok dari Kebumen. Kalau biasanya saya ambil spill buat teman-teman semua daerah pinggir-pinggir jalan aspal, tapi kali ini saya akan spill buat teman-teman semua pelosoknya, dalamnya isi Kebumen kayak apa ya, seperti ini. Ini adalah nyata masih industri pergentengan yang sudah sekian lama, sejak zaman Belanda sudah eksis, ternyata masih eksis sampai zaman sekarang. Kondisinya mungkin teman-teman yang pernah mengunjungi daerah sini 20 atau 30 tahun yang lalu kayaknya masih sama dengan saat sekarang. Mungkin kalau zaman dahulu belum aspal ya. Ya sekarang sudah, aspalnya sudah kembali rusak. Pernah baik, pernah baru aspalnya, ya tentu pernah rusak ya. Teman-teman bisa lihat, saksikan di kanan kiri saya penuh dengan pergentengan. Apakah pergentengan ini akan eksis seiring dengan munculnya atap-atap baja ringan? Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi memang ada kesan tersendiri jika atap rumah itu menggunakan genteng, itu ada kesan tersendiri. Beda dengan ketika atap rumah itu menggunakan baja ringan. Ya, beberapa daerah di Indonesia memang tidak menyukai atap genteng ya, karena genteng itu identik dengan tanah dan mereka yang tinggal di dalam rumah tidak ingin berada di atas tanah. Filosofinya kayak gitu. Jadi ada beberapa daerah di Indonesia yang pantang untuk menggunakan genteng, tapi di Jawa hampir sekarang semuanya menggunakan genteng. Ya, inilah daerah Kedawung. Kalau ada yang salah saya mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Bener enggak ini? Betul enggak ini daerah Kedawung? Saya agak lupa. Ya, kita masuk pelosoknya, dan ini adalah jalur utama untuk pengangkutan distribusi genteng-genteng itu yang sudah dibakar, yang sudah jadi ya, didistribusikan. Ya, apalagi mungkin sekarang zamannya internet, jadi mereka juga pemesanan pakai online gitu ya. Kalau zaman dahulu pemesanan melalui jalur ketiga, jalur calo. Jadi banyak sekali yang calo-calo nakal itu uang berhenti di calo. Ya, orang pesen juga tidak dapat gentengnya, pemproduksi genteng juga tidak dapat uangnya. Iya, kalau tidak percaya tanya aja, itu sekitar tahun 80-an 90-an banyak sekali pabrik-pabrik genteng itu yang ya terbengkelai, macet ya, karena memang mereka tidak memiliki pemasaran. Mereka hanya mengandalkan calo. Iya, kalau calonya bisa dipercaya. Kalau tidak amanah ya berhenti semua di calo itu. Uang pesanannya berhenti di calo, DP berhenti di calo, uang pembayaran juga berhenti di calo. Jadi pada tidak dapat apa-apa. Yang pesan tidak dapat genteng, yang punya genteng tidak dapat duit. Ya, itu kisah zaman dahulu ya, tahun 80-an 90-an gitu, sebelum reformasi. Ya, inilah karena kondisinya siang ya, jadi cuaca agak panas sehingga mempengaruhi kualitas dari video ya.
Masih terlihat anak-anak pulang sekolah ini pakai sepeda. Kalau ini zaman dahulu tahun 80-an 90-an ini jalur ramai sekali. Orang berangkat kerja ke pabrik-pabrik genteng dan orang-orang berangkat sekolah. Ini naik sepeda ini ramai banget. Kalau lurus ke sana ke Desa Wotbuwono masuknya Klirong. Wotbuwono ya, Kecamatan Wotbuwono, Desa Wotbuwono dan seterusnya. Karena sebentar lagi kita sampai ke perempatan Ring Road. Ya, Ring Road Jalan Lingkar Kebumen ini ya. Kalau ke kanan ke Sokabaru, kalau ke kiri ke Kedung Bener atau ke rumah sakit. Ke kiri ke rumah sakit ya, ke kiri ke rumah sakit, ke Sungai Lukulo atau ke Kedung Bener sana. Kalau lurus terus ya ke kiri terus tadi ke Jogja. Kalau sini ke kanan ini kita ke kanan, artinya kita ke barat ya, ke arah barat ini ke Bandung, ke Bandung Jakarta. Lewat sini ini Ring Road ya. Ring Road juga masih didominasi oleh pemandangan sawah dan pabrik genteng juga atau gudang-gudang genteng ya. Kita masih terus di atas jalan Ring Road. Nanti itu dari kejauhan sudah tampak itu pabrik genteng dengan atap gentengnya. Kita berada di atas jalan Ring Road atau jalan lingkar Kebumen. Kondisi masih seperti dulu, masih didominasi oleh suasana persawahan. Ya, nanti sebentar lagi saya ambil jalan tembus. Kita tidak lagi mengikuti jalan besar ini karena memang tujuannya saya akan memperlihatkan tentang daerah desa-desanya, kampung-kampungnya, pelosok-pelosoknya, kecamatan-kecamatannya, dusun-dusunnya di Kebumen, daerah Kebumen. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semua ada yang pernah kelahiran Kebumen, pernah besar di Kebumen, pernah mengenyam pendidikan di Kebumen, pernah berdagang di Kebumen. Inilah saya ambil kiri ke arah Podoluhur. Saya ambil kiri ke arah Podoluhur ya. Jadi ini jalan tembus ya, jalan tembus ke arah daerah Pasar Dorowati sana nanti. Ya, saya akan. Nah inilah desa Podoluhur ini mungkin 20-30 tahun yang lalu masih sawah ya. Sekarang itu ada SD-nya, SD Podoluhur. Ya sawah ini, sawah, lapangan ya, dan belum aspal ya. 20-30 tahun yang lalu tentu belum aspal, masih jalan setapak, jalan tikus, jalan shortcut ya untuk teman-teman yang pengen kerja ya, orang-orang yang pada pengen kerja ke Genteng atau pengen sekolah ke Kebumen naik sepeda. Kita ambil kiri untuk menuju ke daerah Pasar Dorowati. Inilah masih didominasi juga oleh pabrik genteng. Biasanya pabrik genteng itu ya isinya genteng dan kayu bakar. Ini masuk desa Podoluhur ya. Kalau misalnya keterangan saya ini salah, nanti bisa komen ya. Ya ini sebagai dokumentasi saja bahwa inilah kondisi daerah Kebumen tahun 2023. Mungkin bapak-bapak, ibu, teman-teman semua, abang-abang dan kakak-kakak semua yang pernah mengenyam berpendidikan, mencari sesuap nasi di Kebumen, pernah tinggal atau pernah mengunjungi rumah saudara, mbah kakek, mbah kakung, mbah utri, pakde, bulik di Kebumen. Inilah kondisi Kebumen. Atau pernah besanan atau pernah dapat orang Kebumen atau pernah mencintai seseorang dari Kebumen. Inilah daerah Kebumen. Ini adalah jalan kabupaten yang menghubungkan kota Kebumen dengan kecamatan Klirong, Petanahan dan Puring ya melalui jalur ini. Ya ini daerah Kebadongan kalau tidak salah ya. Daerah Kebadongan nanti akan sampai ke Pasar Dorowati. Inilah sengaja saya sepil masuk daerah yang masuk ya. Saya sepil daerah yang masuknya, daerah desa-desanya, dusun-dusunnya.
Anak-anak juga masih sekolah, pulang sekolah dengan naik sepeda. Dominasi di kanan kiri juga masih rumah genteng ya, rumah produksi genteng, pabrik genteng. Sawah juga masih ada walaupun sudah mulai sedikit sudah ditumbuhi dengan rumah-rumah, dengan unit usaha-usaha. Ada yang buka bengkel, ada yang buka ruko ya. Ini kayaknya sehabis panen ini ya, sehabis panen. Inilah kondisi pelosoknya daerah Kebumen di tahun 2023. Ini jalan ke arah selatan menuju ke Dorowati, ke Klirong, ke Petanahan, nanti ke Puring, nanti muter. Kayak apa sih isinya daerah Kebumen ya? Ini masih di daerah Kebadongan kalau tidak salah. Kalau ada keterangan saya di video ini yang salah mohon di komen ya. Sebentar lagi kita sudah hampir memasuki daerah sentra bisnis Pasar Dorowati. Ini pasarnya Kecamatan Klirong. Jadi pasar Klirong itu ya pasar Dorowati yang tempatnya jauh banget dengan Kecamatan Klirong. Bisa hampir 10 km dari kecamatan ke pasarnya, Pasar Klirong. Yang disebut Pasar Klirong ya ini, Pasar Dorowati namanya. Ya, kanan saya itu pasar ya, belah kiri saya pertokoan. Nah itu. Ini pasar yang baru direnovasi tahun 2019 kemarin atau 2022. Kalau ke kanan ke Desa Kritik, Sidomulyo dan Lirap. Nah, kita lurus ke arah selatan ya, kanan kiri masih wilayah sentra perekonomian. Ya, anak-anak terlihat pulang dari sekolah naik sepeda. Kita terus saja ke arah selatan. Ya, ke arah selatan ini masuknya sudah Kecamatan Klirong. Sudah habis juga ya tadi. Sudah kita lewati Pasar Dorowati. Ya, kita memasuki perkampungannya. Ini memang kondisi jam-jam sibuk di mana anak-anak sekolah pada pulang sekolah. Ya, ini masih di daerah sekitar Dorowati atau di Desa Kebadongan kalau tidak salah. Ya, terus saja posisi kita berada di atas jalan menuju ke Klirong atau ke selatan. Ya, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, memang sengaja video ini akan bertujuan untuk men-spill kondisi daerah-daerah pelosok-pelosoknya, kampung-kampungnya, dusun-dusunnya di Kabupaten Kebumen. Ya, di depan saya masih seperti yang dulu. Ya masih seperti yang dulu, masih dominasi, nanti ada persawahan. Tapi kalau sentra produksi kentangnya sudah habis kayaknya ya, karena tadi saya ada di daerah Soka dan Kedawung saja di sana. Sekarang sudah full murni persawahan ya, maksudnya sentra ekonominya sudah beda. Kalau tadi perkentengan, buruh, sekarang sudah produksi pertanian. Ya, posisi terus berada di atas desa mana ini? Sitirja kalau tidak salah. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Sitirja ya Mas ya. Iya, Sitirja. Sitirejo aslinya. Kemudian orang kan gampangnya mengucapkan secara singkat gitu ya. Sitirja, Sitirejo. Siti itu artinya tanah, rejo itu makmur ya. Artinya sebuah pengharapan, doa semoga tanahnya makmur. Sitirja Kecamatan Klirong arah ke selatan. Masih dominan tentang pohon kelapa, pohon pisang di kanan kiri. Sedikit banyak sudah mulai muncul usaha-usaha, buka toko, buka warung, buka unit-unit ruko, usaha dan sebagainya. Dan kembali setelah melewati perkampungan ya seperti biasa, seperti 20-30 tahun yang lalu juga kita akan melihat kembali di sebelah kiri terutama itu ya areal persawahan. Dulu ini murni persawahan, artinya tidak ada rumah di sebelah kiri kanan jalan, tidak ada, jarang banget, tidak ada lah mungkin, hanya persawahan murni. Tapi sekarang ya karena sudah tidak ada areal
penduduk mulai padat, tidak ada pekarangan, ya akhirnya sawah apa boleh buat, sawah pun dijadikan rumah. Ya posisi tetap berada di atas jalan Kebumen ke Klirong, jadi ke arah selatan ini ya. Nanti arah ini ke selatan ke Klirong, kemudian ambil kanan ke Petanahan, ambil kanan lagi ke Puring, dan sebagainya. Oke, ya jalan terus. Saya akan mencoba untuk mendahului truk ini, apakah bisa. Sementara di depan sana padat merayap teman-teman anak-anak yang pada pulang sekolah, karena jalan ini agak lumayan sempit ya, jadi hati-hati ya. Bisa sih. Oke, bismillah, saya mencoba. Permisi bos. Ya, terus ke arah selatan di atas jalan menuju ke Klirong. Tampak kalau dulu itu areal persawahan ya, di kanan itu jarang ada rumah. Sebelah kanan itu areal persawahan, lama-lama sudah mulai ditumbuhi rumah. Ya desanya apa sih, enggak paham ini, apakah Kaliwungu, apakah masih Sitirja, ya lupa ingat. Ada jembatan di depan saya ya, kanan kiri masih sawah, dominasi sawah, masih dominasi sawah. Mulai ada pembangunan. Apakah itu bentuk sekolah? Wow, apakah itu bentuk pertokoan? Ya, ini adalah perkembangan. Ya, di depan saya ada lembaga-lembaga pendidikan di sana. Jalannya aspal ya beginilah, 70% baik, yang 30% rusak, yang 10% rusak parah. Iya. Ini dulu kanan kiri sawah beneran ini. Iya, sawah, sawah murni sawah ini. Sekarang sudah ditumbuhi gedung. Ya, ini sudah memasuki Kecamatan Klirong, area kecamatan ya, kota Kecamatan Klirong ini. Anak-anak sudah terlihat pulang sekolah naik sepeda. Ya, naik motor banyak sih. Ya, karena aturan dari sekolah yang anak-anak SMP memang tidak boleh naik motor karena memang belum punya SIM, usia mereka belum 17. Ya, pertigaan Polsek Klirong. Pertigaan Polsek Klirong di sini. Kalau ke kiri ke desa Klegen Wonosari, Klegen Rejo dan sebagainya, Wat Buwono. Kalau ke kanan ke Petanahan. Ke kanan kita akan ke Petanahan. Ini di kota Klirong ya, kota Klirongnya di sini. Pusatnya Klirong di sini, tapi pasarnya tadi di Dorowati. Ada sekitar berapa kilo? 10 ya. Terus posisi ke arah barat ya. Ke arah barat ya, masih tampak anak-anak naik sepeda. Ini berarti anak-anak SMP ya, pulang sekolah. Bagi teman-teman yang pernah berada di Klirong, menempuh pendidikan, pernah hidup cari sesuap nasi di Klirong, pernah punya besan menantu orang Klirong, pernah punya kekasih orang Klirong, ya inilah kondisi Klirong ya, arah ke barat. Arah ke barat ini posisi di atas desa Kecamatan Klirong. Ya, kondisi jalannya 70% baik, 30%-nya berlubang-lubang. Wah. Warung Padang 10.000 ya, infansi Padang mengalahkan. Ya, ada semuanya, ada masanya. Warung Tegal mulai merasa ada pesaingnya yang nyata ya, warung Padang. Ya, tadi warung Padang 10.000-an di awal tahun 2023 sudah, tahun 2022 malah sudah mulai masuk di daerah pelosok sini. Padahal mereka dari Padang ya. Oke, lanjut ya, di atas jalan menuju ke arah Petanahan. Di depan saya ada anak-anak sekolah, jalan berlubang, hati-hati. Kanan kiri saya masih didominasi oleh pemandangan persawahan. Tampak di sana sayup-sayup desa Jogomertan. Di depan saya nanti ada perempatan yang kalau ke kanan ke Tanjung Sari atau ke Gamblok atau ke daerah Gerujukan ke kanan ya.
ke kanan ke daerah Tanjung Sari atau ke Gerujukan, ke arah Sidomulyo juga kalau ke kanan. Kalau ke kiri ke arah Jogomertan, Grogol Bening Sari, Grogol Penatus, dan Petanahan. Kalau lurus, ya lurus juga bisa. Saya mau lurus atau enggak ini? Lurus enggak? Itu rumahnya sang DPR itu, anggota DPR, bikin rumah Jowo. Itu tadi daerah apa namanya? Pertigaan, lupa. Pokoknya sekarang kita berada di atas jalan menuju ke Petanahan, tepatnya di desa Jogomertan, Jogomertan Utara ya. Sekarang sudah memasuki Jogomertan Tengah. Jalan ya kayak gini nih. Beda pemborong kali ya. Yang sebelah sono agak halusan dikit, yang sebelah kiri agak kasaran dikit. Weh, tidak cuma kasaran. Ya teman-teman, kali ini saya akan sepil inilah daerah Jogomertan, perempatan Jogomertan. Ya ke kanan ke arah Petanahan ya. Kita posisi ke arah barat ya, ke arah Petanahan. Masih di atas desa Jogomertan yang jalannya ini pada tahun 2023. Jalannya yang separuh agak selatan itu ya kayak gitu, yang agak mendingan yang baik itu yang sebelah kanan ini ya. Jadi memang ya ini di depan saya ini ada KUA. Buat teman-teman semua yang pernah punya pengalaman kesan di KUA karena pernikahan, itulah daerah desa lah kantor KUA. Di depan saya sudah ada daerah namanya Bruk Penceng karena jembatannya menceng gitu. Inilah yang disebut dengan Bruk Penceng, dan kemudian kita memasuki desa Grogol Bening Sari. Ya, inilah desa Grogol Bening Sari dengan kondisi jalan seperti ini, dan mudah-mudahan pemerintah kabupaten Kebumen segera memperbaiki, atau pemerintah provinsi mungkin, atau pemerintah nasional segera memperbaiki jalan ini. Ya jalannya kayak gini, ya bisa dilewatin, tapi kayak gini ya kita syukurin aja, alhamdulillah masih ada jalan gitu ya, alhamdulillah. Dan kondisinya ya memang yang saya sepil ini desa pelosok. Artinya gimana sih kondisi pelosok-pelosoknya Kebumen, dusun-dusunnya, kampung-kampungnya. Mungkin teman-teman semuanya punya kenangan pernah KKN di daerah Kebumen, mungkin masuk daerah-daerah kayak gini, pelosok-pelosok kampung-kampung ya. Inilah desa Grogol Bening Sari yang barusan tadi sebelumnya kita memasuki desa Jogomertan, sekarang desa Grogol Bening Sari, kecamatannya Petanahan, Kabupaten Kebumen. Memang sengaja saya sepil daerah pelosok-pelosoknya, dusun-dusunnya, supaya teman-teman yang pernah singgah, pernah KKN, pernah bekerja, pernah nyales masuk ke sini, pernah dapat orang sini, pernah tinggal di sini, pernah cari makan di sini. Ini termasuk daerah selatan ya, udah dekat dengan pantai. Kalau ke pantai sekitar 3 kilo lagi ke arah selatan. Inilah jalan menuju ke pantai Petanahan, menuju ke kecamatan Petanahan. Sudah berada di atas desa Grogol Bening Sari. Nah, sebentar lagi nanti akan memasuki desa Grogol Penatus ya. Jadi tadi dari arah timur tadi ada Jogomertan, Grogol Bening Sari. Kemudian di depan saya nanti ada Grogol Penatus. Nah, ini kita sudah berada di atas desa Grogol Penatus, kecamatan Petanahan. Ya, arahnya ke arah barat, ke arah Petanahan. Ya, di sebelah kiri saya
Di depan itu sudah ada di SD Grogol Penatus ini sebelah kiri. Ya, ini ada pertokoan di sebelah kanan kiri sudah mulai pertokoan. Jadi hangat-hangatnya kota Petarang sudah nampak dari sini, dari Grogol Penatus. Jadi ini Grogol Penatus diuntungkan dengan pengembangan sentra perekonomian dari petanahan ya, imbas petanahan. Apakah perkembangan kota Petanahan nanti ke arah ke sini ya, di desa Grogol Penatus? Ya, di depan saya ada kantor pos Kecamatan Petanahan, tapi letaknya di desa Grogol Penatus. Ya, itu sebelah kanan jalan kantor pos. Nah, itu yang catnya oranye. Nah, ini kantor pos itu. Dah, ini ada jembatan masuki kota Petanahan. Desanya Tumbak Keris ini ya. Yang kiri Tumbak Keris, yang kanan Gembel namanya. Ya, kita berada di atas jalan Petanahan dari Kebumen tadi menuju ke arah barat ke Petanahan. Ini SD 3 Petanahan. Ini kalau ke kiri ke daerah Tumbak Keris, ini tadi dusunnya dusun Gembel. Desanya Desa Petanahan. Kecamatan Petanahan. Ya, ini sudah memasuki gang klinik, dusun klinik ini, daerah klinik ya di depan saya. Dulu ada klinik peninggalan Belanda di sini ya dulu. Zaman dulu. Ini tahun 2023 ya, jalannya bagus banget kayak gini. Mudah-mudahan pemerintah bisa memperbagus lagi. Ya, ini aspalnya tinggal beberapa senti tuh. Tinggal beberapa senti lagi nih. Nah, ini klinik ya, ini klinik. Ya, dulu memang ada poliklinik di situ. Ya, ini sudah bau-bau petanahan, ini aroma-aroma perbisnisan, sentra perekonomian, pasar, ruko, tempat kulakan, agen, distributor ya. Oke, ini kalau ke kanan ke puskesmas. Ya, nah itu ada pertigaan ke kanan ke puskesmas itu. Ini ada apotek. Ya, di depan ada sebelah kanan itu ada kecamatan alun-alun kecamatan namanya Sitenan. Orang zaman dulu mengatakan itu Sitenan, maksudnya asistenan wedana. Yang disebut asistenan wedana itu namanya camat. Jadi di atas camat itu adalah wedana. Fungsi camat adalah asisten wedana, makanya tempatnya namanya Sitenan. Asistenan. Pertigaan Petanahan. Kalau ke kiri ke JLSS. Kalau ke kanan ke Paguyangan atau Guyangan. Ke kanan tuh sono ke kanan ke Karanganyar, ke Gombong. Ini ke kiri lurus aja ke pantai nih, JLSS dan macam-macam. Kalau lurus ya, lurus sono dan delus JLSS pantai ya. Ke kanan, kalau ke kanan kita ke Kecamatan Puring. Inilah pusat Petanahan, Kecamatan Petanahan. Kita posisi sedang ke barat, ke arah barat. Ke arah barat menuju ke Puring ya, masih di desa Petanahan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan kota Petanahan, desa Petanahan, berganti desa Karangduwur. Nah, kita sudah berada di desa Karangduwur. Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Perlu diingat, nama desa Karangduwur banyak banget di Pulau Jawa. Ya, di Kabupaten Kebumen aja ada beberapa desa Karangduwur. Ya, oke, berada di atas jalan menuju ke Puring. Jalan Petanahan Puring namanya, jalannya sudah beraspal. Oke, ya masih lurus ke arah barat, masih didominasi pohon-pohon kelapa. Tapi sebelah kanan sudah mulai banyak pertokoan. Masih di atas desa Karangduwur. Yang mau beristirahat sholat ya bisa ke kanan, di situ ada Masjid An-Nur Karangduwur. Ingat-ingat di depan saya itu ada tikungan ya. Banyak yang kalau sore itu silau oleh cahaya matahari. Nah, ini SD Karangduwur 1. Pojokannya biasa sering terjadi kecelakaan bagi orang-orang yang memang jarang lewat sini. Ya, kita berada di atas jalan Puring, jalan menuju ke Puring. Sehabis tadi dari Petanahan, masih di atas desa Karangduwur. Tapi di depan saya ada jembatan. Nah, ini jembatan ini. Nah, ini jembatan itu adalah batas desa masuki desa Kewangunan. Berasal dari kata wangun. Wangun itu ya indah, patut. Nah, ini desa Kewangunan. Masuk desa Kewangunan, kecamatannya Petanahan. Lurus terus ke arah Puring.
lurus terus ke arah Puring ya. Ini berada di atas desa Kewangunan. Kondisinya jalan seperti ini ya. Bagi teman-teman semua yang pernah memasuki desa ini atau pernah lewat di sini karena menjadi sales, pernah jadi guru, pernah jadi pegawai, pernah numpang lewat, pernah tinggal di sini daerah-daerah Kabupaten Kebumen, sengaja saya sepil. Nah, itu di depan ada SD 2 Kewangunan. Nah, sebelah kanan ini, kanan SD 2. Kemudian ada Masjid Kewangunan. Yang mau istirahat silahkan, hati-hati dengan bawaan barang dan kendaraan Anda. Ya di mana-mana juga harus hati-hati atuh. Iya, orang juga banyak yang ngambil kesempatan atau ya. Inilah di desa Kewangunan, jalan menuju ke arah barat, ke arah Puring. Ya sengaja saya sepil daerah-daerah pelosok Kebumennya. Teman-teman semua, saudara-saudara semua yang pernah dapat orang Kebumen, pernah tinggal di Kebumen, pernah menjadi bagian dari kota Kebumen, pernah mbah-mbahnya dulu, bapak-bapaknya itu orang Kebumen. Ya inilah pelosok kampung rusun Kebumen ya, begini ya. Inilah desanya Kebumen, kampungnya, pelosoknya. Jalan masih menuju ke arah Puring, ke arah barat. Ya ini desa Purwosari, kecamatan Puring. Ya sudah memasuki desa Purwosari, kecamatan Puring. Oke, berada di atas jalan menuju Puring. Jalannya jalan Petanahan Puring. Ya, masih kondisi rindang, pepohonan. Ya, ini video saya ambil di bulan April 2023. Ya begini ini. Masih seperti dulu, Tiap sudut penuh dengan pohon kelapa, tumbuh pohon pisang. Ya, jalannya ini saya sepil videonya, pelosoknya Kebumen. Kalau biasanya saya syuting video kalau ke kanan ke Arjowinangun itu guys, ini masih di desa Purwosari. Ya masih di desa Purwosari, masih dominasi kanan kiri pohon-pohon rindang, pohon kelapa, pohon buah-buahan juga ada mungkin ya. Ya di atas desa Purwosari, mungkin ada yang pernah punya kenangan KKN di daerah-daerah ini, daerah Puring, pernah nyales di daerah sini, pernah berhenti sebentar, Kebanan juga. Susah dukanya di Kebumen. Nah, ini kecamatan Kerandegan ini. Dulu itu ada kecamatan Kerandegan, asisten Kerandegan ada. Kerandegan itu kota guys, zaman dahulu guys. Kalau tidak percaya buka lagi peta zaman Belanda. Kerandegan itu sejajar dengan Petanahan, tapi sekarang coba jadi desa ya guys. Iya, Kerandegan itu ada sitenannya, ada asisten witenanya. Puring itu wedana Puring. Makanya Joglo kecamatan Puring itu jauh lebih besar daripada Joglo kecamatan Petanahan, karena Joglo kecamatan Puring itu bekas wedana. Jadi yang termasuk wedana itu ya Puring, Karanganyar itu wedana. Nah ini pasar Kerandegan. Ini pasar Kerandegan. Pasar Kerandegan ini guys, pasar Kerandegan ya. Tikungan, hati-hati guys ya. Hati-hati ini tikungan. Arah tetap masih menuju ke arah barat, ke kecamatan Puring. Ini desa Kerandegan. Ada yang mengatakan kata istilah Kerandegan berasal dari kata randek, mandek, ya, Kerandegan. Kran krono kandegan, kandek ya, terhenti, kandek. Di depan saya sudah ada sungai pembatas antara Kerandegan dengan desa Kaleng. Ini sudah memasuki desa Kaleng. Orang-orang yang tidak pernah mengeja Kaleng biasanya menggunakan kata kaleng, padahal salah ya, bukan kaleng, Kaleng.
Kaleng itu maksudnya ya berasal dari kata kaling lah, kalingga kayak apa-apalah kayak gitu. Kaleng. Nah, kan biasa itu i kemudian menjadi gitu ya. Kalingga, kaleng. Kaleng itu kalenggahan maksudnya juga seperti itu. Nanti juga setelah Kaleng itu ada desa namanya Tuking Gedong. Itu berasal dari kata tuk ing gedong. Tuk itu mata air di dalam gedong, di dalam bangunan. Ini Kaleng ada sentra bisnisnya, ada pasarnya, itu SD Kaleng sebelah kiri jalan ini. Di depan saya ini sudah sayup-sayup, sudah terasa banget aroma, aura, rasa pusat perbelanjaan pasar Kaleng. Toko-toko kaki lima, orang buka usaha gorengan, mie ayam, bakso dan sebagainya di sini juga banyak di pasar Kaleng. Walaupun sudah pindah tadinya di kanan jalan, sekarang di kiri jalan ya guys, pasar Kaleng ya. Nah di depan saya juga ada perbatasan sungai sebagai pembatas antara desa Kaleng dengan desa Tuking Gedong. Tuk ing gedong. Tuk itu ya mata air ya. Ya inilah desa Tuking Gedong. Mungkin teman-teman ada yang pernah melewati daerah ini, ada yang pernah lahir, dibesarkan sekolah di daerah pelosok ini, masih kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Inilah desa Tuking Gedong, masih berada di atas jalan raya Petanahan Puring ya, berada di atas desa Tuking Gedong. Nah inilah kondisinya di bulan April 2023. Ya, untuk tombol kangen bagi yang teman-teman semua yang pernah punya Mbah Pade, menantu besan orang Tuking Gedong, dominasi masih suasana pepohonan kelapa. Dan di depan saya ada balai desa Tuking Gedong, SD Negeri Tuking Gedong ini sebelah kiri saya. Iya, di sebelah kiri saya ya. Ya, ada lapangan juga. Kalau ke kiri ke Waluh ya, ke kiri ke Waluh tadi. Ya, ini ada juga sekolahan. Nah setelah Tuking Gedong ini di depan saya ada desa Sawo namanya, Purwoharjo, tapi orang menyebutnya Sawo zaman dahulu. Ini sudah masuki desa Sawo. Purwoharjo itu SD-nya kanan jalan, SD Purwoharjo atau desa Sawo. Nah ini SD-nya, SD Sawo. Setelah desa Sawo selesai ini di depan saya ya nanti akan ketemu dengan desa Siti Adi. Siti itu tanah atau pekarangan, Adi itu yang utama, Adi. Nah, utama yang bagus, yang terbaik, prima, Adi. Ya, yang suka TTS itu kan ada sinonim dari kata terbaik, prima, apa sinonimnya? Adi. Adi ya, Siti Adi artinya tanah yang terbaik. Ya, sudah masuki desa Siti Adi ya tanpa terasa. Siti Adi ini menjadi desa kecamatan, artinya desa Puring tidak ada. Jadi kecamatan Puring itu berada di atas desa Siti Adi. Ya adanya ya SD Siti Adi 1, 2, 3. Kalau SD Puring tidak ada guys. Jadi SD kotanya itu ya SD Siti Adi 1. SD Puring gak ono. Ora nana. SD Puring cari sampai kapan ndak ada. Adanya ya SMP 1 Puring gitu. Ya, di depan saya sudah mulai bau-bau aroma pusat kota, pusat administrasi kecamatan ya. Kiri jalan itu nanti. Ya, kiri jalan ada SD Siti Adi 1, tapi ya itulah menjadi SD favorit di Puring. Nah ini pagarnya, ini pagar SD Siti Adi. Kalau ke kiri itu ada puskesmas, ke kanan ada puskesmas. Kalau dari kiri Tuki ini nanti ke Pantai Bopong, ke Banjarja, Surorejan, ini ke kiri dari. Nah di sebelah kanan saya ada Koramil, ada Polsek di situ. Kemudian di depan saya ada pertigaan ke Gombong, tapi untuk bulan Maret ini ada perbaikan jalan, sudah dicor beton. Tuh, cor beton. Iya, ini sudah ada respon dari pemerintah pengecoran jalan ya. Kita akan lewat jalur tikus nanti guys ya. Untuk tembus kita memang tidak boleh lewat situ, tapi nanti kita akan lewat.
Ya, kita masih di atas jalan Desa Serusuh. Ya, Desa Serusuh. Ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk jalan tikusnya, guys. Di Desa Serusuh kita akan cari jalan tembus menuju jalan cor-coran tadi. Kita akan naik ke jalan cor-coran, guys. Iya, guys, karena tujuannya kan mau ke arah utara, guys. Iya, sudah sayup-sayup terdengar azan itu, guys ya. Sebentar ya, guys ya. Di depan saya sudah ada jalan cor-coran, itu jalan menuju dari Puring ke Gombong. Ini jalan Gombong, guys. Jalan Puring ke Gombong tak ya. Tuh saya cari jalan tikus ke sono. Kagak bisa, tebel banget itu. Kalau saya paksain hancur juga motor saya, guys. Motor wis jebol, motor wis elek, guys. Iya. Ini jalan cor, guys, di awal bulan April 2023. Tuh, arah Puring sudah ditutup, tidak boleh lewat. Hati-hati di sini karena tebal banget, jadi jangan sampai minggir ya kendaraan jenengan ya. Yang dari arah Jakarta Bandung yang malam-malam jangan minggir-minggir dulu. Tidak ada uruk-urukan, andai kata ada uruk-urukan tanah atau pasir pun masih labil, masih blesek, guys. Iya, di atas jalan Sitiati Kecamatan Puring arah menuju ke Situbunder dan Madurja. Nanti kita akan ke Desa Madurja. Ini tidak lama ya, guys ya. Cor-coran ini cuma sebentar, tidak sampai di depan SMP sudah berhenti nih cor-corannya. Itu di kanan saya sudah ada SMP ini, Masjid SMP Negeri 1 Puring yang punya kenangan terindah sekolah di SMP 1 Puring yang sekarang sudah jadi pejabat. Ngacung tak yo sampean gak ngacung. Ngacung Jal siapa mbiyen tahu sekolah nang areng SMP siji Puring. Terus SMA terus dadi wong siki. Terus ora tau bali lagi dalan Puring ya kayak ki ya. SD 3 Setiati. Jalannya seperti ini. Ini jalan menuju ke Gombong, guys ya. Mudah-mudahan nanti akan diperbaiki dan akan dicor semua. Terima kasih ya, guys. Saya akan jamaah dulu karena sudah adzan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menikmati tontonan ini. Inilah saya sepil pelosok-pelosoknya desa-desanya, dusun-dusunnya di Kabupaten Kebumen. Ya, tampak di kanan kiri jalan adalah areal persawahan yang habis panen. Karena belum kunjung ada air wadas lintang tidak sampai sini, entek neng dalan ya. Ya belum ditraktor, guys.